Saya Siti Sawada dengan NIM 210210 dari Manajemen Era 6 mata kuliah yaitu Manajemen Operasional dengan dosen pengampu yaitu Bapak Wahid Al-Fariji SEFM CPM. Baik, langsung saja yaitu pemateri yang pertama ada sumber daya manusia, strategi manajemen sumber daya manusia fokus pada keterkaitan dengan tujuan dan strategi organisasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan mengembangkan budaya inovatif melalui perencanaan distribusi sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu ada pentingnya sumber daya manusia. Pentingnya strategi manajemen sumber daya ini termanifestasi dan pendekatan inovatif peningkatan mutu dan pengurangan biaya dengan melibatkan karyawan serta mendorong lingkungan yang mendukung inovasi. Nah, selain ada sumber daya manusia, di sini ada perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja adalah menentukan jumlah dan jenis kerja yang dibutuhkan oleh organisasi untuk masa depan. Ini melibatkan kegiatan meramalkan kebutuhan tenaga kerja, termasuk penyediaan baru dan optimalisasi sumber daya manusia yang ada. Selain dengan adanya tenaga kerja, yaitu di sini ada desain pekerjaan. Desain pekerjaan adalah proses menentukan spesifikasi tugas-tugas yang tergantung dalam pekerjaan untuk seseorang, individu atau kelompok. Selanjutnya yaitu ada manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasok merupakan aktivitas yang melibatkan aktivitas yang terkait dengan arus barang dan jasa dari pemasok sehingga pelanggan akhir dengan tujuan mencapai keunggulan kompetitif, memaksimalkan nilai, meningkatkan efisiensi, dan memenuhi kebutuhan pelanggan secara efektif. Di sini ada etika manajemen rantai pasokan, yaitu ada 3. Yang pertama ada etika personal, yang kedua etika dalam rantai pasokan, yang ketiga ada perilaku etis terhadap lingkungan. Baik, selanjutnya yaitu ada manajemen distribusi. Manajemen distribusi adalah proses yang digunakan oleh organisasi untuk mengawasi pergerakan barang dari pemasok, produsen, grosir, dan distributor ke pelanggan akhir, mulai dari pembelian bahan baku dari pemasok hingga penyediaan produk akhir kepada pelanggan. Ada banyak proses dan aktivitas yang terkait dengan manajemen distribusi. Manajemen logistik. Manajemen logistik merupakan suatu ilmu pengetahuan dan atau seni serta proses mengenai perencanaan dan penentuan kebutuhan pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan serta penghapusan material atau alat-alat. Selanjutnya yaitu ada manajemen persediaan. Manajemen persediaan ini adalah suatu pendekatan strategis yang digunakan oleh perusahaan untuk mengontrol, mengawasi, dan mengoptimalkan semua aspek yang terkait dengan stok dan persediaan produk, bahan baku, dan komponen yang digunakan operasi bisnis. Selanjutnya yaitu ada fungsi manajemen persediaan terbagi menjadi 6. Pertama, mengantisipasi stok yang kurang. Yang kedua, menyediakan stok cadangan pembukuan. Yang ketiga, menjaga kelancaran penjualan. Yang keempat, merapikan sistem pengelolaan inventaris. Yang kelima, menjaga kualitas produk. Yang keenam, mengurangi rasa risiko kesalahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen persediaan yaitu ada 5. Yang pertama ada persediaan dana waktu tunggu pengiriman. Yang kedua, frekuensi penggunaan produk. Yang ketiga, daya tahan produk. Yang keempat, force. Yang kelima yaitu jumlah permintaan dan ketersediaan. Selanjutnya yaitu ada sistem ABC.
Sistem ABC adalah manajemen persediaan dengan membagi persediaan ke dalam 3 golongan sesuai dengan tingkat penurunan kepentingan yang didasarkan pada nilai rupiah pada investasi masing-masing golongan persediaan. Selanjutnya yaitu ada perencanaan agregat dan SOP. Perencanaan agregat adalah strategi yang digunakan untuk menyesuaikan kapasitas produksi dan sumber daya permintaan dengan tujuan untuk meminimalkan biaya. Sedangkan SOP atau Standard Operational Producer yaitu rencana bisnis yang melibatkan berbagai fungsi termasuk penjualan dan pemasaran, pengembangan produk, operasi, dan manajemen senior. Selanjutnya yaitu ada strategi perencanaan agregat, di mana strategi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pemilihan kapasitas, yang kedua ada pemilihan permintaan, yang ketiga ataupun terakhir yaitu ada pemilihan campuran Toyota atau TPS. Selanjutnya yaitu ada metode-metode perencanaan agregat, yang dimana metode ini ada 3. Yang pertama yaitu ada metode tabel dan grafik, yang kedua ada metode matematis, yang ketiga ataupun yang terakhir yaitu ada metode transportasi. Selanjutnya yaitu ada sifat perencanaan agregat. Perencanaan agregat bersifat menggabungkan sumber daya yang sesuai ke dalam kerangka waktu keseluruhan, mempertimbangkan prediksi permintaan, kapasitas fasilitas, tingkatan persediaan, dan ukuran tenaga kerja. Selanjutnya yaitu ada Material Requirement Planning atau MPR, adalah sistem perencanaan dan pengendalian yang digunakan untuk menghitung bahan dan komponen yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu produk. Perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP dalam bahasa Inggris merupakan sistem informasi yang dirancang untuk perusahaan manufaktur dan jasa. Selanjutnya yaitu ada permintaan dependen. Permintaan dependen adalah permintaan yang disebabkan oleh permintaan terhadap item level yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu ada 5 model persyaratan persediaan dependen. Yang pertama ada jadwal produk induk, yang kedua spesifikasi atau daftar kebutuhan bahan, yang ketiga kesediaan persediaan, yang keempat pesanan pembelian yang belum dipenuhi, yang kelima yaitu waktu tunggu. Pentingnya penentuan jangka pendek. Definisi jaringan jangka pendek adalah penerjemahan keputusan kapasitas perencanaan agregat serta jadwal induk dalam ukuran pekerjaan untuk kebutuhan tertentu atas karyawan, material dan perizinan karyawan dan peralatan tertentu dalam basis harian atau jam. Pentingnya penjadwalan jangka pendek bagi suatu perusahaan adalah untuk mengurangi alokasi operator, mesin dan peralatan produksi, dan dari aspek lainnya untuk lebih efisien. Adapun keutamaan penentuan jadwal jangka pendek yaitu ada 3. Yang pertama meningkatkan efisiensi, yang kedua meningkatkan kepuasan pelanggan, yang ketiga ataupun yang terakhir yaitu meningkatkan akuntabilitas. Penentuan jadwal industri jasa. Penentuan ini adalah proses penentuan urutan dan waktu pengerjaan tugas atau pekerjaan dalam industri jasa. Selanjutnya yaitu ada pengertian just in time atau JIT. Adalah sistem pengelolaan produksi yang berfokus pada tujuan menghasilkan produk atau layanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan tanpa menyimpan stok berlebih.
Adapun manfaat dari just in time atau JIT yaitu ada 3. Yang pertama, mengurangi ruangan gudang untuk penyimpanan barang. Yang kedua, mengurangi waktu stok dan penundaan jadwal produksi. Yang ketiga, mengurangi pemborosan barang rusak dan cacat dengan mendeteksi kesalahan pada sumbernya. Pengertian sistem produksi Toyota atau TPS. TPS adalah pendekatan unik dari Toyota dalam berproduksi. Hal ini merupakan dari berbagai gerakan lean production yang telah mendominasi tren dalam berproduksi selama kurang lebih 10 tahun belakangan ini. Selanjutnya yaitu ada pengertian operasi ramping. Operasi ramping berarti mengenali nilai pelanggan dengan menganalisis semua aktivitas yang diperlukan prosesnya berdasarkan cara pandang pelanggan. Materi terakhir yaitu perbedaan just in time, TPS, dan operasi ramping. Just in time di sini menekankan pada penyelesaian masalah, dan TPS itu menekankan pada pembelajaran pegawai dan peningkatan lingkungan kini perakitan. Sedangkan operasi ramping yaitu menekankan pemahaman mengenai pelanggan.